Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faranisa Bogdadi pada mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengasuh Enci Irita Norcetarore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku orang atau individu dalam organisasi. Nah, adapun yang akan kita bahas dalam video presentasi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian perilaku orang atau individu, yang kedua, dasar-dasar perilaku orang atau individu, yang ketiga, persepsi dan pengambilan keputusan orang atau individu, yang keempat, nilai sikap dan kepuasan kerja, yang kelima, memahami sifat-sifat manusia, yang keenam, perbedaan manusia, yang ketujuh, studi kasus, dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, langsung saja di sini yang pertama, pengertian perilaku orang atau individu. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi atau individu serta lingkungannya. Semua perilaku individu agaknya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Perilaku orang dalam organisasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, karakteristik orang, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapannya, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik organisasi yaitu hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, sistem kontrol, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku orang atau individu. Yang pertama ada karakteristik biografis, yaitu usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja. Yang kedua, kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang ketiga, kepribadian, yaitu himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Yang keempat, determinan kepribadian, yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Dan yang kelima, pembelajaran, yaitu setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Nah, berikutnya persepsi dan pengambilan keputusan orang atau individu. Yang pertama, persepsi adalah suatu proses yang ditempuh orang atau individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah seperangkat langkah yang diambil individu atau kelompok dalam memecahkan masalah. Nah, model pengambilan keputusan rasional yaitu yang pertama menetapkan masalah, yang kedua mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasikan bobot pada kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir memilih alternatif terbaik. Selanjutnya, nilai sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, nilai adalah keyakinan yang meresap di dalam individual, keyakinan yang tidak pernah dilanggar di dalam keluarga. Nah, 5 dimensi nilai budaya nasional menurut Robbins adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak kekuasaan. Yang kedua, individualisme lawan kolerativisme. Yang ketiga, kuantitas kehidupan lawan kualitas kehidupan. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Yang kelima, orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Yang kedua, sikap. Sikap adalah suatu kesiapan untuk menanggapi suatu kerangka yang utuh untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas, serta pertanyaan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. 3 sikap yang mempengaruhi suatu pekerjaan yaitu A. Kepuasan kerja, B. Keterlibatan kerja, dan C. Komitmen pada organisasi. Yang ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerjaan tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling atau rasa aman dan mempunyai segi-segi sebagai berikut. A. Segi sosial ekonomi, dan B. Segi sosial psikologi. Selanjutnya, memahami sifat-sifat manusia. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda.
Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Perbedaan manusia. Nah, untuk mengerti masing-masing individual, seorang manajer harus yang pertama mengamati dan mengenal perbedaan, yang kedua mempelajari variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu, dan yang ketiga menemukan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Menurut Robert Kreiner dan Angelo Kinicki, dimensi penting dari perbedaan individual adalah yang pertama, sifat dan perbedaan nilai-nilai, yang kedua, hubungan antara kebiasaan dan sifat, yang ketiga, kecakapan dan perbuatan, dan yang keempat, ciri penting dari kepribadian. Studi kasus perilaku orang dalam organisasi. Ketika seluruh mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan perilaku organisasi di ruangan kelas yang terasa gelap karena waktu sudah sore, ditambah dengan cuaca yang mendung, ada seorang mahasiswa yang sadar akan hal itu, kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu di ruangan kelas, sehingga di kelas terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman mengikuti perkuliahan. Nah, yang selanjutnya kesimpulan. Organisasi perilaku adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tingkatan perilaku individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu ataupun kelompok. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai yang baik secara kuantitas maupun kualitas. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan, serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Dadah!